Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Yohana Hawina Muren dari Akuntansi 57 sebagai tutor bahasa Indonesia. Di sini di pertemuan kali ini atau pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang etika berbahasa. PPT ini dibuat berdasarkan, PPT Dokter Ibu dosen Dokter Devina, sarjana sastra, magister sains. Kita langsung aja ke pembahasan ya. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Nah, di sini ada kata semantik dan pragmatik. Semantik ini apa sih, Kak? Gitu kan. Semantik mempelajari makna kata dan kalimat tanpa melihat konteks. Kalau pragmatik itu mempelajari maksud ujaran dengan memahami konteks. Aspek pragmatik ini mencakup satu, aspek di luar bahasa atau konteks luar bahasa. Dua, syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa. Nah, konteks itu apa sih? Konteks merupakan aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang kait-mengkait dengan ujaran tertentu. Lingkungan sosial, contohnya ada status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Nah, kalau misalkan membahas etika berbahasa itu pasti kita tuh kayak mengacu pada isu sara dan politik gitu. Kenapa? Karena digitalisasi di bidang komunikasi media sosial ini tuh mendorong penguatan in-group dan out-group feeling berbasis isu agama dan politik. Nah, digitalisasi media sosial juga berperan mendorong penguatan polarisasi dalam masyarakat. Kata-kata kebencian seperti hate speech yang kita banyak sering lihat gitu ya di media sosial, bahkan kata-kata permusuhan gitu yang orang-orang ketik, yang orang-orang pajang di media sosialnya itu kadang bisa menyebabkan pecah belah di antara masyarakat. Nah, di sini tuh ada ketika berbahasa itu kalau misalkan kalian mau mengkritik gitu ya, kan ada tuh dalih kalau misalkan di media sosial itu kayak, "Saya nih nggak mengujarkan kebencian, tapi saya tuh mengkritik." Tapi, itu kadang-kadang cara dia mengkritik itu lebih menuju ke ujaran kebencian gitu. Nah, di sini kita akan bahas bedanya kritik dan ujaran kebencian. Kritik itu disampaikan dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Nah, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orang itu atau ketidaksukaan gitu. Kritik itu dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan, dan bijaksana, tetapi tetap tidak mengurangi esensi kritiknya. Jadi kan kalau orang dikritik itu kan pasti ada yang salah dengan orang itu gitu, ada yang kurang tepat dari orang itu, entah perilakunya, entah pendapatnya, dan orang lain boleh dong, memberi kritik kepada orang tersebut. Tapi kalau misalkan ujaran kebencian itu dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan kayak, "Wah, nih orang bener-bener gini 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 gini," gitu, tidak sopan, pokoknya kata-katanya tidak sopan, tidak bijaksana, serta itu tidak bertujuan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Nah, kenapa kritik itu ada memperbaiki pendapatnya karena dia itu disertai dengan saran gitu biasanya. Kayak kita kalau mengkritik misalkan ada orang yang tulisannya jelek gitu, nggak kebaca. Kita kita kritik nih, "Halo, hey kamu tulisan kamu ini kurang bisa saya baca, mohon diperbaiki lagi ya tulisannya agar bisa dibaca oleh semua orang termasuk saya," gitu kan. Itu kritik. Coba kalau misalkan, ujaran kebencian ini, "Eh, kamu tulisannya jelek banget sih, gimana aku nggak bisa baca nih." Kan gitu kan beda tuh, konteksnya dan kalimatnya juga beda gitu kan. Kalau untuk yang pertama kan orang pasti kalau dikritik itu, bisa membangun gitu ya, "Oh iya ya, saya juga harus memperbaiki nih, biar semua orang bisa baca." Kalau yang kedua tadi ujaran kebencian kayak, "Ih apaan sih?" Gitu kan, orang orang yang dikritik juga orang yang
bilang kayak gitu juga jadi sakit hati gitu kan, menyinggung perasaan orang itu, gitu. Lalu ada eufemisme. Eufemisme digunakan sebagai alternatif untuk menghindari kehilangan muka lebih menyenangkan, tidak menyinggung sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Mengapa eufemisme digunakan? Yang pertama ada hal yang tabu, tidak disebutkan secara langsung. Yang kedua untuk menggantikan kata-kata yang dilarang. Yang ketiga ada mencoba untuk menghindari penggunaan ungkapan yang mengandung objek yang tabu. Nah, di sini ada beberapa tips menerapkan etika dalam berbahasa. Yang pertama, yang pasti berbahasa santun dalam bermasyarakat merupakan kunci nih untuk memperbaiki dan meluruskan tata cara berkomunikasi. Kalau misalkan kita berbahasanya aja nggak santun, gimana orang mau menilai etika berbahasa kita kan? Kayak sangat-sangat tidak sopan gitu, tidak mengikuti tata cara yang benar dalam berkomunikasi gitu. Yang kedua ada hindari menggunakan bahasa secara bebas tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan moral, nilai maupun agama. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus dipikirkan terlebih dahulu nih. Kayak ini yang kita ucapkan ini moralnya gimana, nilainya gimana, dari sisi agamanya juga gimana gitu. Jadi harus kita pertimbangkan dulu nih apa yang keluar dari mulut kita maupun yang kita pajang di sosial media, yang kita tulis di sosial media, seperti itu. Lalu yang ketiga, jika ada demo mahasiswa sebagai komunitas intelektual, jangan diiringi oleh kata-kata hujatan yang jauh dari etika kesantunan. Kayak kalau misalkan kalian buka Twitter nih, kemarin demo banyak, itu tuh banyak masang poster atau slogan-slogan itu yang menurut aku pribadi ya, itu kurang menjaga kesantunan gitu. Harusnya kalau misalkan mau menyampaikan kritik kepada pemerintah, jangan seperti itu gitu. Bisa dipilih kata yang lebih santun, yang lebih bisa diterima moral, nilai, maupun di sisi agamanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal untuk etika berbahasa. Nah, di sini kita masuk soalnya cuma ada satu ini aja. Nah, ini kira-kira kalian perhatiin dulu, baca dengan cermat gitu ya. Ini kira-kira tuh termasuk apa sih gitu kan. Kayak ini tuh apa gitu. Coba kalian baca satu-satu. Misalkan aku baca yang terakhir. Orang-orang etnis mana hanya segerombolan bangsat bodoh yang amoral. Seharusnya mereka tidak boleh dibiarkan tinggal di negeri ini. Oke, udah kalian baca nih, boleh di SS dulu, boleh. Sekarang kita masuk ke soalnya. Jawabnya itu dengan benar atau salahnya termasuk pertanyaan yang atau soal yang benar atau salah ya. Ini biasanya banyak banget di UTS atau UAS. Gambar tersebut merupakan suatu contoh ujaran kebencian karena argumennya yang sopan dan memperhatikan tata bahasa. Kira-kira jawabannya apa nih? Ayo. Jangan tahu nggak? Tadi tuh, yang tadi, yang ada kata-kata itunya apa kira-kira? Boleh dilihat aja tuh SS-nya, di-pause dulu, terus dilihat dulu. Terus balik lagi ke sini. Oke, kita lanjut jawab aja ya. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena di sini pernyataannya itu benar sampai sini. Sampai merupakan suatu contoh ujaran kebencian, tetapi sampai yang sopan dan memperhatikan tata bahasa ini salah di sininya. Karena kenapa? Yang sopan dan memperhatikan tata bahasa itu kan kritik, bukan ujaran kebencian gitu. Nanti kalau pas di UTS atau UAS, kalian yang teliti ya baca soalnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.